Adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Oke, ini senada-senada ya semuanya informasinya yang tidak kalah mengerikan lagi. Kita juga mendengar kabar gitu kan bahwa KPK meminta bantuan dari netizen. KPK minta bantuan netizen, cari info harta tak wajar pejabat lalu viralkan. Terus Anda kerjanya apa? Anda digaji oleh uang rakyat, uang kami, yang kerja kami. Lah gimana ini logikanya? Kok makin aneh-aneh aja ini statement para pejabat ya? Anda gajinya besar, digaji oleh uang kami, terus kerjanya disuruh ke kami gitu, dibalikan lagi ke rakyat. Ini masih tentang Rafael juga ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta bantuan media sosial dan netizen untuk menelusuri dan mengungkap kekayaan tidak wajar para pejabat negara. Berkaca dari kasus harta kekayaan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Coba teman-teman wartawan dan netizen, kalau itu bisa melacak aset para pejabat penyelenggara negara kemudian viralkan. Sehingga apa? Banyak yang gerak. Itu kan juga salah satu dorongan supaya pejabat tidak bertindak macam-macam. Kan begitu. Itu sebetulnya dorongnya ke sana, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK Jakarta kemarin Selasa ya. Kalau begitu, Anda kurangi gaji Anda sendiri ya. Jadi seluruh pegawai KPK gajinya kurangi 50%. Kemana itu nanti diberikan kepada netizen yang berhasil mengungkap harta. Ini usulan saya ya. Jadi harusnya jadi fair gitu ya. Kalau KPK merasa kesulitan, kan buktinya tadi juga kita lihat ada kasus yang 10 tahun sudah diketahui bahkan oleh Pak Mahfud, oleh KPK, tapi seperti yang tidak ditindaklanjuti, maka ya percuma. Gitu kan, Anda digaji ya percuma kalau kasusnya nggak selesai, kan kasus harus diselesaikan. Kalau Anda berharap itu kepada netizen, ya serahkan 50% gaji dari KPK akan dialokasikan untuk para netizen yang berhasil mengungkap harta kekayaan tak wajar para pejabat. Itu baru keren. Mulai dari Firly Bahuri ya. Kita tunggu nanti apakah ide ini bisa diterima. Menurut Alexander, dari pemantauan KPK ditemukan ada sejumlah pejabat yang laporan harta kekayaannya tidak sesuai dengan profil gaji dan jabatannya. Alexander menyampaikan bentuk ketidaksesuaian harta dan profil gaji serta jabatan dalam LHKPN itu hartanya sangat besar atau justru terlampau minim. Ini terlampau minim pun dicurigai sama ya. Ini Rafael ya ketika memenuhi panggilan KPK kemarin terkait harta tak wajar. Jadi kalau prinsip buat ini katanya ya sebuat Mario bukan prinsip apa godaannya, bukan harta tahta wanita, harta tahta dan uang bapak. Alexander berharap awak media dan masyarakat bekerja sama untuk mengungkap aset-aset milik pejabat negara lainnya dan tidak hanya berhenti pada Rafael. Di satu sisi bagus ini kan, teman-teman wartawan dan netizen banyak mengungkap aset-aset yang bersangkutan. Harusnya ketika Anda bilang bagus, Anda bilang sekaligus saya malu. Harusnya itu ranah KPK. Tapi kok jadi dilakukan oleh netizen dan wartawan? Saya malu, mohon maaf. Nah, gitu harusnya. Banyak pejabat kita yang berperilaku dan demikian katanya. Rafael menjalani klarifikasi. Nah, ini tadi ya beritanya sudah kita sampaikan. Oke, ini masih pengulangan. Nah, kita lihat. Nah, ini ya. Selang beberapa waktu kemudian, Menko Polhukam mengatakan Rafael sudah terendus melakukan transaksi agak aneh. Tadi ya 10 tahun yang lalu.
Kepala PPATK menduga Rafael menggunakan nomine atau orang lain untuk membuka rekening dan melakukan transaksi. Ini yang disebut pencucian uang. PPATK pun telah mengirimkan hasil analisis transaksi mencurigakan Rafael ke KPK sejak tahun 2012. Apa kabar Ketua KPK? Berkasnya hilang atau gimana? Signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan menggunakan pihak-pihak yang patut diduga sebagai perantara. Nah, oke, gitu ya. Nah, kita lihat. Kita kan tadi minta bantuannya. Tidak berserang lama, 10 jam yang lalu kabarnya. Langsung netizen langsung, ini yang harus dikasih uang nih oleh KPK ya. Dari alokasi 50% uang itu serahkan ke sini nih, ke logika politik katanya, kayaknya tulisannya. Hai KPK, nggak ngaca dari kasus FS. Banyak drama banget ya KPK kalau berurusan dengan orang yang banyak duit. Nyari alibi yang pinteran dikit. Nih gue kasih nomor platnya. Harley Davidson milik Rafael Alun tak berplat nomor resmi. KPK cek riwayat impornya. Harley Davidson. Kalau kemarin kan Rubicon ya, Rubicon ngakunya bukan punya dia, punya kakaknya ya. Tapi ternyata sama, Harley-nya pun bukan plat nomor resmi. CC-in ke KPK nih biar nggak banyak drama, ngasih tahu aja. Makin banyak drama makin malu. Ini fotonya ditampilkan fotonya. Nah, nih kalau kurang jelas juga yang make RAT sama MDS. Ayo mau drama apalagi sekarang KPK RI. RAT Rafael Alun Trisambodo ya, MDS Mario. Ini tampak belakang nih fotonya nih. Kayaknya ini Rafael. Ini ada di plat nomornya nih kelihatan. Jadi ayolah KPK. Jangan begitulah ya. Anda sebetulnya kan sudah tahu juga. Cuman Anda nggak keluarkan pengetahuan Anda itu. Nah, ini tuh, ini dia tempatnya di sini. Kalau disebut bukan atas nama dia, ya Anda pinjam nama saja itu biar nggak kena pajak progresif atau malah nggak kena pajak sama sekali. Nggak tahu ini, wallahu alam. Aduh, KPK kena prank katanya ya. Janganlah ya KPK, jangan bikin malu gitu. Ini rakyat sudah makin pintar, Anda harus jauh lebih pintar dibandingkan rakyat. Begitu dong. Jangan kemudian berdalih, yo ini memang harus dilakukan bersama-sama, yo rakyat, yo bergabung dengan kami, yo kita bongkar harta-harta pejabat yang tak wajar. Ya itu kan sebenarnya tugas Anda, itu bukan tugas kami. Lagi mana ceritanya gitu kan? Aduh, mana ini ya? Ya sudahlah, kita sapa dulu aja sahabat SCT yang sudah bergabung. Sudah 300 lebih nih ya. Muhammad Fadli, sehat Kang Saiful, terima kasih. Oh Bang ya. Romli, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kalau melihat caranya seperti ini, sudah tanda-tanda rezim ini akan segera berakhir. Nanti ganti rezim dengan mudah menghukum siapapun yang salah. Amin. Menteri berwajah kusam. Oh, Sarwoedi. Sarwoedi itu ini ibunya istrinya Pak SBY kalau nggak salah. Unang, miskinkan itu pejabat kalau hebat KPK. Ya, masalahnya kan di KPK-nya justru yang nggak hebat. Maftuhi, inilah rezim terkorup. Nauzubillah. Media perubahan tidak diusut walaupun sudah ada indikasi dan bukti, bisa dikatakan Mahfud MD melakukan pembiaran atau mungkin juga memang dilinglungi. Ini gimana ya dilinglungi? Mundur aja Pamput ya. Oke. Bagus, usulan bagus. Yusuf Winoto, Mahfud MD malaikat yang menjadikan dirinya iblis kembali ke habitatnya. Ngeri. Abdul Hakim, assalamualaikum. Kayaknya modelnya harus kejadian dulu baru diungkap-ungkap. Mudah-mudahan kedepannya tradisi begini akan hilang. Iya repot kalau akhirnya kemudian kita mengandalkan netizen. Ya kalau gitu gaji dong netizennya gitu. Ini kok setiap kasusnya harus ramai dulu di medsos baru diusut. Buktinya itu 10 tahun nggak ada tindak lanjut. Setelah ramai hari ini baru ditindaklanjuti. So, apa bedanya tahun ini dengan tahun kemarin tentang Rafael tadi? Kan nggak ada gitu. Sama-sama masih diduga gitu. Aduh, biasa cari zona aman, kata Denia. Sobat YouTube, Pak Mahfud merasa hebat dan mungkin juga sedang mencari panggung di atas kejadian viral yang sedang terjadi. Tapi itulah Pak Mahfud, pandai membual. Ya mungkin bukan membual, memang benar ya, tapi ya dia tidak ungkapkan
dari lama, itu diungkapkannya sekarang. Jadi dia berselancar di atas hot news, sehingga terpantau terus, barangkali begitu ya. Untuk kepentingan 2024 nggak tahu, dia targetnya mungkin tetap menjadi wapres, karena kemarin kan hampir menjadi wapres. H-1 itu kemudian menjadi batal. Mengerikan memang. Media perubahan, sprindik dijadikan alat politik, sampai kapanpun negara nggak akan berjalan dengan baik. Ya, Bang, beliau takut tidak menjadi pejabat. Iya, begitu ya, begitu ya. Jaminan, betul Kang Ecet, nggak mungkin sapu kotor bisa membersihkan sesuatu. Iya. Dena, Mahfud nggak guna, tapi tetaplah menjadi pejabat ya. The All Star, apa kabar PSI? Mahfud, Emput harus diperiksa, dia tahu kejahatan tapi membiarkan. Benar juga, bagus juga idenya ya. Cek juga, periksa juga, kenapa dibiarkan. Cepi, bisa jadi ada kong kali kong ala pejabat. Pejabat kita profesional, pembuat hoax. Waduh, orang penting dikuasai mereka. Mungkin ya. Maftuhi, kebanyakan makan duit haram. Radit, dari sejak menjabat ketua MK sudah sangat arogan dan merasa hebat sendiri Mahfud ini ya, katanya. Bahkan sampai sekarang dia pandai merangkai kata. Kus Kadarusman, si paling tahu segalanya. Snap, sistem pemerintahan Mukate. Mukate Muk. Oke, baik sahabat aja teman-teman semua, mohon maaf yang terlewat tidak terbacakan, tapi yang pasti kita akan lanjutkan diskusi ini di kolom komentar, karena ini penting sekali. Jangan sampai kemudian KPK hanya menjadi alat kekuasaan saja ya, bukan bertindak secara independen. Yuk kita doakan para pejabat kita, apapun orang-orang KPK dan semuanya bertobat dan kemudian segera melakukan segala bentuk sikap dan tindakannya berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan sekelompok orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini, dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.